Halo guys, kali ini kita sedang silaturahim di Farm Betasi Mojokerto, Desa Gayaman RT 3 RW 2 guys. Sang owner pemiliknya ini ya, yang bernama Sarul Habibi. Oke, mantap sekali guys farmnya ini guys. Ini semua ikan semua ini guys. Ikan hidup semua, bagus-bagus semua ini, baik di soliter maupun di kolam guys. Tuh kan, lihat guys, tuh mantap banget ini guys. Nah, ini menambahkan resi-resinya guys, resi pengiriman ditempel-tempelkan di sini ya, sebagai pajangan buat apa namanya, penghibur mata lah. Oke, tuh ini yang lagi progres buat mutasi warna guys. Nah, itu ada buyer guys, 2 orang itu dari Krian ya. Kalau yang ditutup ini semuanya ikan guys, semuanya ikan. Ini pada belum dikasih makan ini guys. Kalau kasih makannya wah lahap betul ini. Kalau kasih makan dikit aja, kata sang owner. Nah, ini sang ownernya guys, Mas Sarul Habibi guys. Dia masih belia, masih single ini. Nah, ini dia penampakan sang owner guys, Sarul Habibi, atau dipanggil sapanya dengan Bibi saja guys. Nah, dia lagi sortirin ikan. Ikan yang ada di sini itu ikan yang layak jual guys ya. Sedangkan buraya itu tidak bisa diperlihatkan di sini karena tempatnya berbeda guys. Nah, itu yang buyer Krian lagi pilih ikan di kolam. Kalau yang di kolam harganya murah itu guys, 100.000 dapat 3 ekor. Tadi saya sempat beli di Farm Betasi ini guys. Oke, kalau yang di sini masih murah guys, 100.000 dapat 3. Tapi kalau sudah di soliter jangan tanya harganya, pokoknya siapin duit aja lah kalau kalian kesini guys, beli indukan atau beli bahan. Ikan mahal di sini aja. Sukanya kenapa wis sih? Sukanya kenapa? Multi atau avatar atau blue rim? Multicolor ya. Mantap ya. Dipilih-pilih ikan ini guys. Kalau di kolam ini murah ya, 100.000 dapat berapa mas? Dapat 3 ekor. Kalau sudah di dalam botol jangan tanya harganya berapa. Gitu ya. Ini lagi pilih-pilih. Kalau kalian pilih di sini, prosesnya juga mantap ini. Nanti kita akan tanya lah ke ownernya langsung ya, owner dari Betasi Mojokerto itu guys. Oh kan, Betasi Mojokerto. Gayaman mas ya, RT 3 RW 2. Kalian di sini aja, tempatnya luas ini guys. Satu pekarangan ini satu keluarga full mas ya, satu keluarga full, jadi nggak bakal nyesel lah di sini. Instagramnya juga sama guys ya, Betasi.Mojokerto. Pilih yang followernya banyak ya, pilih followernya banyak itu, dan pilih ini orangnya nanti ya, jangan sampai postingannya harus ada orang ini soalnya. Selaku owner. Oke, ini adalah penampakan formnya guys. Nanti kita tanya-tanya lah seputar cara merawatnya, cara aturan main airnya bagaimana ya kan. Kalau ikan mati sih wajar ya, tapi cara menanggulanginya bagaimana nantinya. Oke, saksikan terus guys. Oke guys, ini kita bersama owner dari Farm Betasi Mojokerto.
di Desa Gayaman ya. Ini bersama dengan Mas Bibi. Sorry, saya langsung pakai tangan karena saya lupa nggak bawa tripod ya. Jadi pakai tangan. Jadi ini saya tanya langsung nih ke sang ownernya terkait ya seputar cupang. Mungkin yang pertama cara aturan pakai air ini Mas. Bagaimana Mas tipsnya Mas? Ini saya juga belajar ke Mas Bibi nih. Aturan pakai air buat cupang kita. Nanti lanjut nanti. Kurang pakai air Mas. Mm-mm. Tergantung. Soalnya air di daerah masing-masing itu beda-beda. Daerahnya beda-beda, pH-nya beda-beda. Kalau untuk paling aman itu sebenarnya kalau ikan kalian masih cuma 10, 20, 30 yang ngeluarin uang sedikit lah, atau gimana biar ikan itu sehat, kita kasih air isi ulang atau galon. Itu yang paling bagus. Biasanya buat kontes juga air galon, ya kan. Tapi kalau rumah kalian airnya bagus, langsung aja pakai air begini, air dari sumur langsung, itu lebih enak. Oh ini berarti sampean pakai air sumur ya? Iya langsung. Di sini langsung nggak perlu diendapkan, langsung kasih ke airnya, ke ikannya, udah beres. Itu aja sih. Untuk misal tambahan kalian bisa kasih ketapang atau garam secukupnya, sama kalau kalian punya bleach ya bisa kasih obat biru itu. Cuma itu aja. Mereknya merek Prima. Merek Prima. Untuk yang oke, kayak itu. Ntar guys. Ini ya Mas ya? Iya. Nah, ini mereknya. Nah, pakai seperti ini bukan endorse ya. Tapi betul. seperti ini ya. Oke, siap. Tapi ini takarannya kalau Berapa untuk tetes itu? Pemakaian ini nggak pakai tetes Mas. Jadi kita pakai ukur air aqua yang 1,5 liter. Itu satu tutup ini. Satu tutup itu. Untuk 1,5 liter air itu. Maksudnya 1 liter air aqua. Cuma tinggal nanti kalau untuk makainya kalian bisa langsung kasih kayak gini, disemprotin kayak gini, beres. Jadi jangan terlalu banyak dosisnya, soalnya ini keras. Untuk pergantian air sendiri Mas berapa hari Mas? Air kalau di sini 3 hari sekali Mas. 3 hari sekali ya? Nah, 3 hari sekali. Kan ini ada ribuan ikan tuh Mas. Kalau gimana cuma 1 jam atau cuma beberapa menit itu selesai. Jadi kita pakai sirkulasi. Alatnya ada sendiri. Jadi kita pakai begini. Ini kan kita sambungin ke selang nanti. Kita sambungin ke selang sini. Airnya ngalir. Ada 10 lubang di sini. Jadi tiap botol ini di sini ini bisa kita isi langsung 10. Jadi air langsung otomatis terganti. Nggak perlu lama-lama. Dan ini botolnya ada lubangnya Mas ya? Iya, di lubang itu fungsinya itu sirkulasinya tadi. Airnya masuk, kotorannya keluar. Sampai bening kita pindah ke ikan lain. Begitu caranya. Enaknya begitu. Tapi itu untuk berlaku kalau kalian pakai pompa air yang semburannya itu kenceng ya. Kalau air kalian biasa kayak seginilah pipanya, itu kan biasanya sumbernya standar di rumah-rumah. Itu kalian juga bisa ngakalin kayak gitu. Cuma untuk lubang-lubangnya ini kan besar, kalian bisa atur dengan pakai segini juga bisa, dengan semburan yang sesuai dengan pompa kalian. Kalau semburannya segini pak, semburannya kenceng nggak masalah pakai kayak gini. Tapi kalau dia lambat janganlah, kelamaan nanti kotorannya juga nggak keluar, malah mengendap di dalam. Jadi kalau yang ikan yang ada di kolam sini itu nggak dibersihkan full Mas ya? Nggak bersihkan mungkin, soalnya ikan di sini kan nggak lama toh Mas. Mereka cuma di sini berapa minggu terus habis laku terjual, ganti ikan lagi. Nah setelah pergantian mungkin 2 minggu itu baru tak bersihkan botolnya. Oh iya, yang saya maksud itu dengan botolnya. Jadi jarang saya bersihin botol, cuma ganti air aja. Ganti air aja ya, nggak masalah. Dengan adonan seperti itu ya Mas ya, ada apa namanya, mentalin blue, garam sama ketapang. Iya. Oke. Nah ini kan
bening-bening ini mas, gak ada daun ketapangnya itu. Pakai ekstrak. Nah ekstraknya itu beli atau bikin sendiri mas? Jadi sendiri nih. Dari daun ketapangnya udah diolah kan. Tinggal kita rebus, kita pakai udah beres, nggak berminyak. Ketapangnya kan ada dua jenis tuh, yang coklat sama yang merah. Biasanya sama pakai yang mana? Kalau untuk ketapang sebenarnya nggak begitu apa ya, nggak begitu pilih-pilih sih mas. Yang penting daun ketapang udah fungsinya sama semua, entah itu dari laut atau yang lokalan itu sama. Soalnya kan ada kata orang yang ketapang merah itu paling bagus gitu kan. Ya itu mungkin mereka Asumsinya apa ya, itu. asumsi mereka memang kalau bagus menurut teori juga bagus. Itu mungkin ada benarnya. Soalnya kan saya di sini saya cuma pakai logika mas. Ya ketapang semua ketapang gitu aja. Karena kayak gitu melindungi sisi. Yang penting ikan juga kasih ketapang ini sehat ya sehat. Kalau kita ganti ketapang yang kualitasnya bagus, kalau secara kira sainsnya sama ya kenapa kita nggak pakai yang murah gitu, pakai yang biasa aja. Itu kembali lagi juga sih, kembali lagi ke persepsi masing-masing. Kalau mau pakai yang bagus bisa, pakai yang standar bisa. Di mana-mana kan yang bagus itu biasanya lebih bagus kan ikan biasanya gitu. Tapi kalau saya ini cuma skala ikan apa namanya, ikan yang cuma beberapa hari di sini ganti lagi kan seadanya gitu kan. Jadi yang di kolam ini itu berarti ibarat ngetemnya cuma sedikit ya mas ya, langsung terjual gitu ya. Oke mantap. Itu terkait aturan pakai air itu guys, adonan pakai air. Terus yang perlu diwaspadai itu beri pakan itu mas, gimana mas beri pakan? Soalnya kalau misalnya kita salah pakan juga terkena sakit ya mas ikannya itu ya. Pakan aku di sini sebenarnya kalau kita pakai yang steril atau kita pakai pakan itu cuma kasih sutra sih mas cocokku. Kalau aku cari jenis nyamuk ya kan, itu kenapa ya ikan kok sering sakit kalau pakai itu meskipun kita sudah steril kan. Tapi kalau di sini aku selalu beli cacing sutra yang bersih gitu mas. Jadi sekali beli habis, beli lagi habis, jadi nggak nunggu dia Ngendon itu enggak? nendon enggak, jadi langsung kita habiskan hari itu. Kalau cacing sutra kan kalau ngendon kan pasti dia keluarin tai mas ya. Jadi ada sebagainya mati kan terus bau. Nah, jadi sebelum itu kan kita habisin langsung daripada kita resiko kayak gitu. Kita beli secukupnya sehari itu berapa ya itu ya dibeli, besok beli lagi. Enaknya di sini tuh orangnya nganter ke rumah mas. Jadi kita habis dan tinggal telepon, mas cacing habis sini orang. Ya meskipun agak mahal tapi nggak masalah. Untuk aturan pemberi pakan itu sehari berapa kali mas? Di sini kalau di sini tergantung sih mas. Kalau ikannya masih muda, remaja gitu. Muda itu usia berapa? 3 bulan ya. 3 bulan, 4 bulan. Kalau udah 5 bulan udah beda makannya. Kalau masih tempat kayak gini yang masih 3 bulan 4 bulan itu makan sehari 2 kali cacing sutra. Sehari 2 kali. Nah, tapi kalau udah size-nya indukan itu cuma sehari sekali aja. Nggak perlu makan banyak kalau indukan itu. Kalau settingan indukan yang di sini tuh usia 5 bulan apa sih? Iya 5 bulan. Itu beri pakannya cuma sehari sekali. Kalau misal kita mau buat breed, kalau bisa betinanya yang dirawat ya, maksudnya dirawat intensif daripada yang jantan udah siapin ketapang aja, maksudnya ditempatin tempat yang nyaman. Kalau dia udah lincah agresif, tinggal betinanya udah siap breed, ya udah kita kasih aja. Untuk settingan air buat breednya gimana? Apakah sama dengan cara kita ngerawat di botol atau gimana? Atau ada Sama aja, ramuan lain nih? sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Kalau berinya di mana mas? Di baskom atau langsung di styrofoam? Kalau breed di sini di tempat cat yang 5 kilo itu mas. 5 kilo. Hasilkan berapa tetasan mas? Kalau di situ? Makanya Hasilkan tetasan berapa? Misalnya satu kali breed 1000. oh enggak, kalau satu pasang itu umumnya cupang itu antara 250 sampai 400 ekor anakan kan. Itu pun kalau jadi banyak. Kadang-kadang meskipun dia kelihatan gede cuma jadinya sedikit itu dia nggak tahu kenapa gitu kan. Ya sudah, mungkin rezekinya segitu. Kadang dibreed lagi lebih banyak anakannya.
Jadi untuk anakan cupang kalau maksudnya dalam satu pasang ini biasanya itu menghasilkan anak 200 sampai 400 biasanya gitu. Dari 200 sampai 400 itu bisa dikatakan jadi sama tidak jadi itu gimana Mas? Tergantung Mas, kalau pakai Contoh multi atau avatar atau blue rim itu gimana? presentasinya beda-beda. Kalau untuk yang ikan solid itu mungkin 90% jadi ya. Tapi kalau untuk koi 30 sampai 40% jadi itu udah bagus. Kalau di avatar udah bagus banget Mas. Soalnya kalau untuk avatar itu kenapa dia mahal? Karena anakannya yang jadi juga nggak banyak. Kalau kelihatan kita jadi, kita botoli, harinya dia kembali ke warna biru lagi. Kadang seperti itu. Ada yang udah warna biru, kelihatan nggak jadi, kita rawat, pecah. Kalau avatar kayak gitu Mas. Jadi makanya kenapa Dengan rentang bulan berapa itu Mas? Dengan rentang waktu berapa? Berapa bulan maksudnya? nggak pasti juga Mas, nggak bisa kita ini 1 minggu mutasi, jadi nggak bisa. Mutasi itu Nggak bisa ya, kita prediksi nggak bisa ya. tiap ikan itu beda-beda. Ada Kalau kita ambil rata-rata gitu nggak bisa juga. nggak bisa ya. Nggak bisa bilang aku kena ikan ini mutasinya 1 minggu, ini 2 minggu, ini besok udah bagus, nggak bisa Mas. Jadi itu tergantung memang dari ikannya Prof. Itu namanya apa ya, waktu sih, maksudnya ikan itu kalau waktunya mutasi ya biarin dia sesuai Faknya itu ya. naturalnya gimana. Naturalnya gimana? Faknya Bu. Kalau kita pakai untuk color exchanger atau pakai warna yang untuk mempercepat mutasi, Nah, itu kan mungkin lagi bisa. viral itu. Itu lagi Mungkin viral. bisa, Heeh. kan? Tapi tergantung indukan Mas. Kalau indukannya bagus, kita kasih color exchanger ya kan, Heeh. itu kok cepat mutasi dia, memang cepat ya kan, mempercepat mutasi itu memang ada. Tapi kalau kita indukannya udah biasa, terus kita ambil ikan selo, kita berharap ikan ini jadi yang top grade, nggak bisa. Itu persepsi ngawur. Jadi tergantung ikannya, tergantung dari indukannya lagi gimana. Kalau bagus ya pasti akannya bagus, meskipun nggak dikasih color exchanger juga bagus, tapi yaitu mutasinya akan lebih bagus kalau kita kasih color exchanger tadi, makanan yang mempercepat mutasi. Kalau untuk misal kalian nggak beli produk, kalian bisa pakai mungkin udang ya. Udang ini sangat berpengaruh Mas. Entah kandungan apa yang di dalam udang itu bisa membuat warna ikan itu cepat naik. Apa aku nggak pernah baca teorinya itu, nggak pernah. Cuma memang benar udang itu bisa meningkatkan warna. Jadi untuk pakan yang ada di farm ini itu hanya satu Mas ya, cacing sutra. Nggak pernah di mix dengan udang yang sampean maksud itu. Nggak pernah. Jadi full casut Mas ya. Full casut. Casut. Jadi kalau udah mutasi ya biar mutasi. Jadi kita nggak perlu ke apa ya, kalau dibilang untuk mempercepat mutasi, enggak, biarin dia mutasi sendiri. Nah, untuk kita bicara burayak Mas. Burayak usia berapa sampai berapa diberi pakan Artemia sama kutu air? Kalau aku sendiri sama sih ya, Heeh. burayak baru bisa dikasih makan itu usia 5 hari. Jadi kalau dia udah bisa berenang tegak ini, kita panggil kayak gini tuh datang ya kan, itu tandanya kan dia lapar, itu udah bisa dikasih makan Artemia. Sampai umur 10 hari biasanya dia udah sisnya agak gede, kita kasih kutu air. Kutu air tuh bebas lah mau dari umur 10 hari sampai umur dia size indukan masih bisa dikasih kutu air kok Mas. Jadi makanan yang paling fleksibel itu pun air sebenarnya, bisa untuk anakan, bisa untuk indukan. Kalau infusoria nggak pernah main di situ Mas ya? Kan ada tuh yang lebih kecil lagi dari Artemia itu. Aku nggak pernah pakai Mas, pakainya Artemia soalnya lebih steril. Oke. Jadi itu untuk tips pemberi pakan di burayak Mas ya. Burayak usia mulai 5 hari ya sampai seterusnya ya. Kalau menghindari ini Mas, menghindari sakit ini Mas, biasanya kan kita ya, terutama saya sendiri untuk menghindari
cupang kita sakit kembung sama sisik nanas itu gimana untuk menghindarinya? Gini mas, apa namanya, ikan ataupun tiap makhluk hidup ya, kalau kita kasih space yang besar ya kan, kasih besar antara kotoran sama dia tempat tinggal itu misal jauh, itu ikan itu ataupun bukan ikan ya, tiap makhluk itu pasti nggak gampang kena penyakit. Kalau dia tiap hari dekat dengan kotoran alias tempatnya kecil ya kan, itu biasanya dia rentan sakit. Untuk amannya kita kasih cupang ini tempat 2 liter atau 4 liter toples atau apa soliter kaca ya, itu lebih aman untuk mencegah dia kena penyakit. Meskipun kita kasih makannya yang terlalu banyak, dia tetap bisa luas, geraknya luas. Tapi kalau di tempat kayak gini, ini cara ngakalinya biar dia nggak gampang sakit ya kan. Misal di botol aqua itu kita harus sering ganti air dia 2 hari sekali, 3 hari sekali, itu wajib biar dia nggak gampang sakit. Meskipun kalau sakit mungkin dia mentok-mentok kena jamur gitu, gampang kita tinggal ganti air mineral, kita jemur sedikit, kalau udah hangat udah beres, atau kalau perlu kita kasih garam beres. Tapi kalau udah sickness itu nggak tahu tangan untuk masalah penyakit seperti itu. Jadi sickness sama kembung Kalau kembung itu masih bisa sembuh sendiri mas, kayak cacing ya, ini kan biasanya juga kembung ikannya, itu masih bisa kempes sendiri kalau dia dikuasain. Itu nanti kempes, perutnya kempes kalau kembung. Yang jadi masalah berat itu kalau udah kena organ dalamnya mas, maksudnya kena sistem pencernaan mereka, itu udah susah. jadi kalau sakit itu nggak ada obatnya mas ya? Kalau sakit untuk yang sickness aku belum pernah nemu obat yang pas gitu. Kadang ikan malah yang sickness ini aku kasih tempat yang lebih lebar ya kan, tak kasih tempat yang luas buat dia sendiri, itu kadang sembuh kadang mati. Jadi biarin biar apa ya, lebih dipuasakan sih kalau sickness. Kadang sickness saya nggak mau makan kan mas, tapi kalau terlihat dari Iya, kalau gerak-geriknya dia masih aktif, meskipun sickness dia aktif, itu biasanya sembuh sendiri, sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau sickness terus dia udah lemes gini, innalillahi ya. betul. Ampun kalau sickness itu. Iya, jadi sickness sampai saat ini masih belum ada obatnya mas ya? Susah obatnya. Yang penting ikan itu berani makan berarti masih aman ya. Kalau dia sudah ngemper terus Intinya nggak makan, jangan kasih ya. makan banyak-banyak gitu aja guys. Misal kalian mau kasih makan rutin ya sedikit-sedikit aja, kalian takar sendiri. Sehari 3 kali takarnya sedikit-sedikit, atau sehari 2 kali takarnya sedikit-sedikit. Ya kita misal kalau kita samakan dengan manusia, kalau kita lapar mereka juga lapar, kita kasih makan, kita makan juga. Jadi sama-sama tahu kondisi. Tipsnya casutnya ini ngendon itu gimana mas cara bersihinnya? Kalau aku selalu beli bersih mas. Nah, permisalan seperti itu, ada permisalan seperti Kotor, itu. cacing kotor. Iya, betul. Gampang mas. Tergantung dari berapa banyak cacing ya. Misal kotor, kalian bisa tempatkan di wadah yang mungkin kayak apa ya? Sini kan. Anggapnya tempatnya ini datar ya kan, datar gini, kayak loyang gitu atau apa sih? Itu kalian atasnya kalian tutup. Ya, cacing kalian masukkan dalam situ yang datar ya kan, padat kan mereka, terus kotor, cacing masukkan dalam situ, nggak boleh ada air, terus ditutup atasnya ya kan, anggapannya kayak gini, terus kita tutup atasnya. Ini setengah jam pasti udah muncul sendiri mereka ke permukaan, tinggal kita ambil, udah beres. Oh, jadi dia misah ya antara Iya, bisa sendiri. Karena apa? cacing sama kotoran itu. Iya, karena apa? Dia itu mencari oksigen mas. Kalau dia di dalam, dia nggak mungkin dia pasti hidup di dalam situ karena nggak ada oksigen. Dia itu pasti butuh oksigen naik ke atas, semua naik ke atas. Kalau nggak percaya, kalian bisa buktikan sendiri. Cari cacing yang kotor, yang penuh dengan lumpur, coba dimasukkan di dalam tempat tadi, ditutup setengah jam atau 1 jam lah. Itu pasti mereka udah ngumpul. Terus kondisi mereka pasti lemes. Jadi kita ambil segini, set gitu cepet, gampang. Tapi kalau dia udah kayak di sana, udah kelihatan mereka sehat, dia bakalan kaku. Jadi lengket gini kan kalau kita tarik.
Ya, selanjutnya ini cara sortir ini mas, cupang yang usianya masih belia ya, masih 3 bulan, itu menurut sampean gimana mas? Kembali ke selera masing-masing mas. Selera Kalau masing-masing. menurut Nah, ikan ini aku keluar kasih bagus. contoh mas ya. Nah, Nah, ini sih ya. ya. Oke. Ini. Gimana nih, mas? Selera sih mas. Nah kalau masnya ini kan cari yang menurut masnya, yang masnya beli ini cari yang bagus-bagus ya, seperti itu. Kalau kita sortir ikan cari yang bagus ya kan, kita cari aja yang bagus. Soalnya setiap orang tuh kalau kita kasih selera kita, kadang mereka nggak cocok ya, kadang mereka nggak cocok. Jadi yang menurut mereka cocok ya itu ambil aja, kalau menurut bagus ya. Jadi nggak perlu pakai ada teknik gini aku nggak begitu memperdulikan itu sih mas. Jadi kalau Pokoknya kalian pilihnya apa bagus namanya, ya udah. cupangnya itu sudah warna, berarti itu bisa dikatakan Heeh. nanti bisa keluar semua ya mas ya. Nggak juga. Nah, jadi untuk misal kayak kalau mau sortir sendiri ya kan, kita pilih warnanya itu mungkin yang terutama tadi selera ya kan, yang bagus, terus sama yang progres mas. Progres itu warnanya yang sekiranya kalau di ikan itu bakalan mutasi semua full block ya, itu kita bisa nge-grade mereka dari situ. Kalau masih yang apa ya, tadi kan beda-beda mas, dari corak warnanya dulu kita nggak bisa pilih ikan itu asal pilih ini bakalan bagus, nggak bisa. Kita harus lihat dulu progres warnanya gimana, dan itu pun kalau dijelasin secara teori gini aku nggak bisa jawab gimana. Jadi menurutku bagus ini bakalan progres, tak ambil biasanya untuk toker-tokernya. Dan Seperti ini tadi mas ya. itu tadi ini kan campur, ini campur ini mas, orang-orangnya campur. Seren multi gitu mas ya. Ini serian multicolor. Jadi yang di sini tuh sukanya multi ya mas ya, main multi. Lebih banyak multi sih di sini. Kalau Ahmu itu enggak mas ya, enggak main Ahmu. HM dah aku. Oh, ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi sejak usia 3 bulan nih mas ya di situ. Kalau mau sortir. Ya kalau mau sortir ikan usia 3 bulan, 3 bulan untuk bisa sortir. Pilih gimana mas? Ini kan multi. Menurut sampean bagus lah. Aku manut aku beli 100.000. Jantan semua betina atau gimana? Jantan betina boleh. Gitu. Soalnya ini kan apa ya? Sebenarnya itu selera sih mas. Apa? Kalau menurutku. Iya itu postingan kan lo? Official. Iya. Oh mangga kata-kata karena aku milih ikan tuh lebih aku cari warna-warninya mas. Nah ini kan progres daripada warna yang kayak gini. Sebentar. Nah kalau dilihat dari satu dua sisi kan, yang kanan ini kan enak warnanya warna-warni ya kan, terus dengan ini warna klasik, jadi aku bisa pilihnya kayak gini. Kayak gitu aja sih milihnya. Ini bisa tak kasih betina 2 apa jantan 2 mas? Betina 2 ya. Betina 2 ya. Betina jantan. Nah ini kayak galaksi, ini tinggal nunggu full block. Jadi lumayan lah. Ini di bawah mas. Nah ini juga bisa bagus. Nah